Di video kali ini aku akan jelasin mengenai tutorial untuk dunia games ya. Jadi nanti konsepnya itu adalah voucher dunia games yang Free Fire ya, untuk saat ini baru untuk Free Fire. Contohnya kayak voucher Free Fire 50 diamond, itu kan dalam bentuk voucher dianya. Nah, nanti bisa tuh ditransaksikan tanpa harus melalui website dunia games itu. Jadi bisa ditransaksikan melalui API Games. Jadi kalau sudah terhubung ke API Games, nantinya transaksinya itu bisa lebih mudah gitu. Bahkan bisa melalui API. Bagi yang tahu mengenai API, jadi nanti kita bisa bikin kayak semacam website top up otomatis lah gitu, yang mana nanti akan diproses secara otomatis oleh sistem gitu. Jadi ya sesuai dengan konsepnya API Games ya, dia itu menghubungkan berbagai macam website top up game, contohnya kayak Kios Gamer, Smile One, Dunia Games. Nah, ini kan salah satunya Dunia Games, ini kita contohkan di sini. Oke, jadi langsung aja ya, kita masuk ke akun kita terlebih dahulu. Nah, ini kita login. Nah, di API Games konsep transaksi dunia games melalui API Games itu kita sebagai pemilik itu harus melakukan penyimpanan voucher dulu, input vouchernya dulu gitu. Jadi kita harus menginputkan voucher Free Fire-nya, voucher dunia gamesnya ke dalam API Games-nya dulu gitu. Jadi nanti bisa dilihat di menu koneksi. Nah, ini semua koneksi-koneksinya. Jadi untuk dunia games itu kita konsepnya menambahkan voucher di sini. Jadi kalian tambahkan vouchernya kayak di stop gitu dulu. Nanti setiap kali ada transaksi akan dipakai itu vouchernya satu persatu seperti itu dianya. Jadi ini kita contohkan ya, Free Fire dunia games, kemudian yang 50 diamond yang tadi aku ada nyetok, ada beli 5 voucher dunia games. Nah, ini kita coba. Jadi ini kan 5 voucher dianya, 5 voucher ini kita input ke dalam sistemnya API Games gitu. Misalkan satu dulu deh, kita coba ya. Jadi kita input. Nah, di sini deskripsinya misalkan ini bisa terserah sih kalian ngasih deskripsinya untuk penggambaran dari voucher ini gitu. Misalkan 50 DM beli dari si A gitu misalkan. Nah, ini harga satuannya itu, harga voucher kalian belinya itu berapa gitu, misalkan 5.800 gitu. Ini kita tambah ya. Jadi yakin, sip. Nah, setelah tambah nanti di sini kan terlihat nih sisa voucher yang kita miliki. Nah, ketika udah kayak gini itu nanti kalian bisa transaksi gitu, transaksi melalui API, yang mana bisa melalui integrasi API ini. Bisa kalian baca di sini dokumentasinya untuk yang mau transaksinya via API. Namun bagi yang tidak paham mengenai API atau mau jualan secara manual, kalian bisa melalui menu produk gitu. Di sini ada namanya Dunia Games. Nah, di sini nanti kalian klik tombol beli dan input nomor tujuannya gitu, habis itu beli. Nah, kelebihannya kalau menggunakan API Games itu dianya lebih cepat prosesnya gitu. Apalagi kalau misalkan ada yang beli diamond anggapnya 500 gitu. Nah, ini kita kalau dari dunia games kita harus ngeredemnya 10 kali gitu, 50 diamondnya. Nah, kalau di API Games kita cukup sekali aja nih, pilih yang nominal 500, kemudian lakukan pembelian, masukin ID, itu nanti akan diproses 10 kali, tapi voucher kita harus ada 10. Tapi kan di sini tadi vouchernya baru 1 nih gitu, jadi ya hanya bisa beli ini. Nanti kalau misalkan lebih dari 1 ya gagal proses transaksi selanjutnya, seperti itu. Ini kita lihat ya perbedaannya ya antara transaksi manual di dunia games dengan transaksi manual di API Games. Nah, kalau di dunia games ini kita coba aja deh ya. Kita pakai yang nomor 2 ya, nomor 2 kita pakai, nomor 1 udah dipakai. Nah, ini kan kayak gini kan kalau di dunia games kita random, kemudian kita masukin game ID-nya gitu kan prosesnya. Nah, ini kan dia memakan step juga gitu, agak lebih lama lah gitu. Ini ya bisa dikonfirmasi aja dan seperti ini kan. Nah, yang dilakukan oleh API Games itu sama persis kayak robot yang melakukan pekerjaan seperti ini gitu.
Itu enaknya dia. Jadi kalian ya nggak pala ribet-ribet lagi lah untuk ngebuka ini. Bahkan ya tadi kan transaksinya bisa otomatis jika kalian paham mengenai API namanya. Di sini ada integrasi API. Jadi bisa diintegrasikan dengan sistem website apapun, baik aplikasi ataupun atau apapun sistem itulah bisa bagi yang paham. Nah, ini kita demokan pembeliannya dari ini ya, dari API Games. Ini kita tinggal klik beli aja, habis itu paste aja nomor tujuan yang tadi. Nah, kita beli ini. Nah, tuh berhasil kan dianya. Nah, itu nanti dia akan masuk di riwayat transaksinya kita gitu. Nah, ini dia transaksinya, bisa kita lihat detailnya. Nah, ini dia, ada SN-nya ya, SN-nya terlihat di sini ya, R2 sekian-sekian. Itu harusnya sama dengan seperti yang ada di sini sih. Nah, ini dia. Ini kan yang pembelian dari Dunia Games, SN dari sini itu akan tercatat juga dia di sistemnya API Games. Jadi kalian bisa ngevalidasi juga berdasarkan serial number-nya gitu. Nah, ini kita demokan untuk yang multiple lah gitu. Untuk multiple ini ya, yang tadi kan kita di sini ada pembelian yang langsung 100 gitulah misalkan. Kayak Dunia Games, anggaplah kayak 3 voucher lah kan, 3 voucher nih 150 ya. Kalau kita lihat di detailnya itu dia transaksinya 3 kali nih, akan kelihatan 3 kali transaksi 50 gitu. Jadi kalian untuk ngebeli Free Fire 150 diamond harus ada 3 voucher nih gitu. Jadi kita coba masukin ini ya. Ini tadi kan nomor 2 itu udah diredem di dari Dunia Games ya. Coba kita masukin kode yang udah pernah diredem, gimana hasilnya ya, sekalian untuk uji coba gitu. Jadi masuk ke menu koneksi, kemudian kita klik Free Fire Dunia Games, kemudian Free Fire 50 diamond, kita paste. Nah, ini deskripsinya beli dari si A gitu misalkan ya, 5.800 harga satuannya. Ini kok 5 voucher ya, sebentar, 5 voucher. Oh ya, memang 5 voucher. Sip, ini kita tambahkan. Oke, nah ini kan udah tersedia nih voucher kita. Ini pun kita bisa ngelihat ya, voucher kita itu udah terpakai atau belum di halaman riwayat ini gitu. Jadi kan kelihatan nih yang tadi ini kan yang kita transaksikan terpakai. Ini tersedia artinya belum terpakai gitu. Ini juga bisa difilter ya statusnya. Jadi kalian bisa lihat voucher yang invalid juga bisa dilihat ada riwayatnya gitu. Nanti bisa kita demokan gitu. Nah, ini kan tadi kita demokan yang voucher sudah digunakan ya. Tadi kan ada voucher yang sudah digunakan di Dunia Games yang nomor 2 ini ya. Artinya nanti untuk yang ini voucher belakangnya C ini, OC itu bakal invalid ya harusnya nanti kalau kita redem gitu. Nah, ini kita coba ya, sekalian ngedemokan transaksi yang redemnya lebih dari 1 voucher gitu. Nah, ini Dunia Games, kita testing untuk 3 deh ya, yang 150 diamond ya. Jadi kita klik beli, kemudian paste, aduh salah, paste nomor tujuannya. Kemudian klik beli ya, berarti 3 kali pembelian ya. Ini harga 18.000 nih harga default ya, ibaratnya kalau dibagi 3 kan 6.000 ya. Tadi kan harga voucher kita 5.800, nanti ketika ditransaksi bakal menyesuaikan dengan harga pembelian kalian gitu. Ini kita tekan tombol beli, dia akan ngeproses 3 kali gitu. Nah, ini udah disubmit ke bot, jadi kita tinggal nunggu resultnya aja gitu di sini. Nah, ini kan ada 3 harusnya kalau diklik di detail ini kan detail transaksinya. Ini 3, ini sukses semua. Artinya yang voucher tadi itu belum terpakai ya, yang bagian OC tadi ya. Bagian OC, kok lihat panduan sih. Di list voucher bagian OC, belum terpakai ya OC-nya ya. Jadi yang ini udah terpakai nih semuanya. Kan sudah terpakai, berhasil semuanya, dan serial numbernya juga ada untuk validasi. Terus kita tes lagi nih dua transaksi ya, kita coba agar bisa kena di sininya gimana hasilnya. Kalau kita coba produk, kemudian masuk ke Dunia Games, kita lakukan pembelian. Ini juga sama ya, kalau kalian melakukan pembelian melalui integrasi API itu sama nanti. Dia ada responsnya juga gitu. Kalau kalian lihat di dokumentasi itu
bisa transaksi melalui metode get. Bagi kalian yang paham ya seperti inilah dokumentasinya, dan bagi yang punya software pulsa kayak Automax, IRS itu bisa juga diintegrasikan seperti itu. Ini menggunakan metode POS, bisa juga cek status transaksinya gitu. Ini bagi yang paham ya, dia ya kayak gini lah dokumentasinya gitu. Jadi dalam bentuk data JSON dia resultnya. Nah ini balik lagi ya ke cara manualnya, karena dia sebenarnya sama persis nanti kalau kalian transaksi via API dengan transaksi via dashboard. Namun bedanya ya dashboard kan kita harus operasikan secara manual gitu. Nah kita lakukan lagi pembelian, tadi kan sisa 2 voucher, ada 1 voucher yang dianya sudah kita redeem secara manual dari sini gitu, dari website Dunia Games ya. Ini kita balik lagi, kita beli 2 voucher, kemudian kita paste nomor tujuannya. Oh ya, misalkan kalau kita input nomor tujuan yang salah, itu voucher kita nggak akan hangus. Karena di API Games itu dia sebelum melakukan pembelian itu ada validasi ID dulu. Jadi kalau misalkan salah, itu dia bakal resultnya wrong player ID gitu. Atau misalkan regionnya beda nih, regionnya bukan region Indonesia, itu nanti tetap juga muncul pesannya top up blocked gitu lah kalau nggak salah, region blocked gitu. Nah ini kita lakukan pembuktian. Tadi kan kita melakukan pembelian tapi masukin ID yang salah. Kita cek voucher kita masih aman atau enggak. Nah masih ada ya 2 voucher ya, di sini kelihatan tuh. Nah masih aman voucher kalian. Jadi kalau misalkan transaksi melalui API, kan transaksi melalui API itu kan user yang masukin ID-nya tuh. Jadi kita kan nggak tahu nih sebagai pemilik aplikasi. Jadi ya bisa aman lah gitu. Voucher nggak akan hangus karena salah ID gitu. Nah ini kita lakukan lagi ya yang benarnya ya. Tadi kan kita mau melakukan pembuktian di bagian voucher yang sudah diredem di Dunia Games-nya, gimana hasilnya di API Games. Nah ini kita lakukan pembelian yang 2 ya, berarti 100 diamond, 2 voucher nih yang terpakai. Kita lakukan pembelian. Oke, nah ini statusnya berhasil disubmitnya. Ini suksesnya, ini artinya sukses disubmit ke Dunia Games-nya. Cuman hasilnya nanti bisa kita lihat dari sini itu. Nah ini kita lihat detailnya. Itu dia gagal kan yang ini. Ini gagal nih, kan ada 2 transaksi, yang atasnya berhasil, yang keduanya gagal gitu. Nah munculnya pesannya this voucher code is invalid or has been redeemed, dan benar memang udah diredem kan vouchernya. Jadi ya seperti itu dia konsep dari API Games. Dan kelebihan dari API Games juga ada record untuk ininya sih, riwayat transaksi kalian. Jadi kalian juga bisa filtering lah, melakukan filter untuk transaksi kalian. Jadi tercatat juga riwayatnya di sini. Jadi misalkan ada pembeli minta buktinya, ya bisa kita screenshot aja ini kan. Halaman ini kita screenshot, kita kasih ke user. Di sini juga ada user ID-nya ya di SN-nya. Jadi memang sudah sangat-sangat lengkap lah fiturnya yang ada di API Games. Seperti itu. Aku rasa cukup sekian sih untuk penjelasan mengenai Dunia Games. Sekian dan terima kasih.